habis hujan banyak yang hadir ya. Kalau nggak hujan malah nggak banyak yang hadir. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, pujian terakhir ini sungguh menguatkan buat saya. Saya pikir, apa sih yang bisa membuat bridging ya masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Namun pujian ini sungguh menguatkan buat saya, terutama refrennya ya. Dan ini sungguh firman Tuhan, saya pikir apa yang mau saya sampaikan ya 2-3 minggu yang lalu baru minggu kemarin saya putuskan ini yang mau saya sampaikan. Jadi nanti ada sequelnya di minggu depan, ibadah raya 2 dan ibadah raya 3. Tadi sore baru saya confirm ke Saudara Ardi bahwa temanya adalah, sampaikan sekarang atau besok ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena temanya mendekati Natal dan memang renungan kita malam hari ini juga berkaitan dengan pranatal ya. Tapi nggak mengapa ya. Jadi ibadah raya 2 nanti ya, kita akan belajar tentang Sang Immanuel, lalu ibadah raya 3 tentang Sang Raja Damai ya. Dan hari ini kita bicara tentang Sang Raja Penyelamat. Bapak Ibu Saudaraku, memang kehidupan kekristenan itu mengalami tantangan hari-hari ini ya. Bahwa kita selalu mencari figur, mencari siapa yang bisa menolong kehidupan kita. Ya. Saya teringat pada nats di Yesaya 7. Kita buka dulu ya. Ini baru awal. Oh, keliru. Yesaya 9 ya, maju sedikit. Ya, ke belakang sedikit. Ayat yang pertama, ya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka akan diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ya, pujian tadi juga menyatakan, walaupun kami berjalan dalam lembah kekelaman, ya, lembah kekelaman, kegelapan yang kita nggak pernah tahu. Bahkan Musa katakan, Tuhan Yesus Allah berkata kepada Musa, kamu akan berjalan kemana yang kamu nggak pernah ngerti, yang nggak pernah kelihatan di depan sana, ya. Tapi aku bersama dengan engkau. Ya, ini menjadi kekuatan dan penghiburan buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini, mulai hari ini sepertinya, ini tanggal 29 ya, betul ya. Mulai hari ini sudah mulai waktunya para pemimpin untuk 5 tahun ke depan mulai berlomba-lomba. Ya kan? Berlomba-lomba sampai sepertinya sekitar akhir Januari ya. Mereka berusaha membuat pamornya nyata di tengah kehidupan mereka. Nah, ini yang dicari-cari kan, siapa figur pemimpin baru yang akan memimpin bangsa kita. Ini menjadi pergumulan kita, jangan sampai salah pilih, ya kan. Tapi ada kelahiran, pemunculan pemimpin yang dinanti-nantikan, yaitu oleh bangsa Israel. Ya, bangsa Israel mengalami up and down dalam kehidupan mereka. Mereka akan mengalami tantangan demi tantangan, mereka mengalami kemenangan, tapi di sisi lain mereka hidup tidak benar di hadapan Tuhan, bergaul dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka, dan akhirnya mereka mengalami yang namanya penghukuman, dibuang, harus tersingkir dari negeri yang sebetulnya Tuhan sudah kasih, tanah Kanaan itu kan. Sampai hari ini pun mereka dipertanyakan, ya. Tapi sebetulnya Bible, Alkitab, Firman Tuhan, Kitab Suci menyatakan bahwa tanah Kanaan itulah tanah yang dijanjikan, yang diberikan, legacy yang Tuhan kasih bagi kehidupan orang Israel. Tapi ternyata dalam kehidupan bangsa Israel up and down tadi, banyak tantangan demi tantangan yang dialami. Sampai akhirnya mereka menanti-nantikan siapa yang akan bisa membebaskan mereka secara jasmani. Ya. Di akhir milenium menjelang kelahiran Kristus, ya, selama 700 tahun ya, Tuhan tidak berfirman lewat para nabinya. Ya, 700 tahun dinanti-nantikan siapa akan membebaskan bangsa Israel, karena mereka dibuang. Ya, dibuang di bangsa Babel, Assyria, Babilonia, berganti-ganti mereka dikuasai dan Yerusalem tidak ada kehidupan. Ya, siapa yang bangun itu akan mengalami celaka, ya kan? Keturunan Hiel, anak-anaknya mengalami celaka ketika mereka menyusun lagi kota Yeriko, juga Yerusalem mengalami yang sama seperti Yeriko. Sampai pada akhirnya, Bapak Ibu Saudaraku, ada seorang pribadi ya yang memang Tuhan berfirman secara khusus dalam kehidupannya, dan ini menarik ya.
Ya, kita nggak punya monitor layar monitor untuk kita bisa ngontrol ya. Jadi saya harus balik tengok ke belakang ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, doakan ya. Kita banyak kebutuhan ya. Kursi di lantai 2 kita belum punya, lalu layar monitor di tempat ini kita belum punya ya. Juga jemaat di Jangli juga ya menantikan tempat untuk secara permanen ya. Gerejanya akan ada di sana. Kita doakan ya, Bapak Ibu Saudaraku. Nanti di pokok doa nih ya, Kak Fani. Kita buka dulu di Mazmur 103 ayat 17 sampai 18, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Daud mengakui dalam kondisi dia, kesesakan yang dia alami, dia menantikan, dia masih punya pengharapan yang luar biasa. Dia melihat kasih setia Tuhan itu tidak pernah pupus, kasih setia Tuhan itu tidak pernah lalai Tuhan kerjakan, dan Tuhan tidak pernah lupakan setiap kehidupan manusia. Ya, ingat 3 minggu yang lalu ketika saya share tentang The Chosen Family, keluarga Manoah, yang nggak pernah disangka dari suku kecil, suku Dan. Ya, suku yang nggak punya prospek sebetulnya ya, suku yang kecil, nggak punya riwayat kepemimpinan di sana. Tapi lewat keluarga Manoah, Tuhan tetapkan seorang pemimpin, ya, hakim terakhir di kehidupan orang Israel. Sebelum akhirnya orang Israel tetap menuntut harus ada raja di tengah mereka. Mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain, harus ada raja. Mereka tidak cukup dipimpin oleh raja yang maha agung, ya, Tuhan sendiri. Tapi dia ingin punya raja. Nah, Simson menjadi jawaban atas hukuman yang Tuhan taruh, ya, lewat bangsa Filistin 40 tahun lamanya. Sama, ya. Setelah era Daud, setelah era raja-raja, kerajaan Israel terbelah di utara dan selatan. Rupanya masa menanti siapa yang akan menjadi penggenapan janji Tuhan, itu yang dinanti-nantikan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar dari seorang pribadi yang mungkin jarang kita baca, ya, tapi menarik, ya. Di Lukas 2 ayat 25, ya. Ini kisah yang buat saya apa sih yang mau saya angkat dari seorang yang bernama Simeon, ya. Bapak Ibu Saudaraku, Simeon ini adalah bukan imam sebetulnya, tapi hidupnya luar biasa. Dia hidup benar di hadapan Tuhan, dia hidup saleh, bukan hidup salah di hadapan Tuhan, tapi hidup benar di hadapan Tuhan, dan dia mencintai Tuhan. Ya, di bagian yang pertama ayat 25 ini riwayat tentang Simeon. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Perhatikan, ia seorang yang benar dan saleh. Ya, hidup mencintai Tuhan, yang menantikan penghiburan bagi Israel, menantikan janji yang Tuhan akan genapi, penghiburan, pertolongan, penyelamatan bagi Israel. Karena saat itu mereka dalam penjajahan bangsa Romawi, ya. Selama berapa abad? Ya, Romawi kalau Bapak Ibu Saudara pelajari, hampir 500 tahun dia menguasai Asia kecil, ya, Asia di Timur Tengah sampai di utara. Bahkan sebagian Afrika di utara itu dikuasai Romawi, ya, dan kekuasaan kekaisaran Roman sangat kuat, sangat luar biasa, ya, waktu itu, ya. Roh Kudus ada di atasnya, ada dalam hidup Simeon, ya. Jadi Roh Kudus sebelum Tuhan Yesus katakan kepada para murid, ya, sebelum ketika terangkat ke surga, jangan tinggalkan Yerusalem, tinggal karena ada penghibur yang akan menggantikan aku, yaitu Roh Kudus. Tapi Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan orang percaya yang hidup benar dan saleh, ya. Jadi apa yang menarik? Kehidupan Simeon ditandai dengan 3 hal, ya. Dia hidup karib di hadapan Tuhan, dia bergaul erat di hadapan Tuhan, ya. Dia akrab bersama dengan Tuhan, dia bergaul erat dengan Tuhan dan bersekutu intim dengan Roh Kudus. Dan Tuhan bukakan hal-hal yang luar biasa, yang di luar pikiran manusia tentu saja, ya. Ini yang menarik. Yang kedua, dia menghidupi setiap apa yang Tuhan firmankan dalam hidupnya, ya.
Dia memegang teguh janji Allah atas penyelamatan bangsa Israel. Ya, tadi dikatakan kan, dia menantikan penghiburan bagi Israel. Ya, jadi dia terus menghidupin. Nah, yang ketiga, dia setia menantikan penggenapan firman Tuhan tentang sang Mesias. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, yang menarik dari Simeon ini, ya, ada satu rahasia yang lucu banget sebetulnya ya. Nah, Tuhan berfirman ya kepada Simeon, dan Roh Allah memberitahukan kepadanya bahwa ia tidak akan mati. Tidak akan mati sebelum melihat Raja Penyelamat yang dijanjikan Tuhan. Ya, ini saya tulis dalam terjemahan BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pakai terjemahan baru ditulisnya Mesias. Ya, kenapa disebut Mesias dan dipadankan dengan Raja Penyelamat? Seorang raja ketika dia ditasbiskan menjadi seorang raja, dia diurapi dengan minyak urapan. Ya, minyak urapan ini dari rempah-rempah, ya, campuran beberapa rempah-rempah dan diambil sarinya, dan minyaknya ini ditaruh dalam tabung tanduk yang mana nanti dia diurapi ke atas kepala seorang pemimpin. Ya, nah ini yang menarik. Seorang raja yang dinanti-nantikan oleh Simeon, dan Simeon nggak pernah tahu siapa kan, dan dia tidak kenal siapa Maria dan Yusuf, bahkan nggak pernah ketemu. Ya, ketika Yusuf dan Maria harus keluar dari Nazaret dan dia harus pergi ke kota yang terdekat untuk melakukan apa? Sensus penduduk waktu itu. Karena kekaisaran Roma minta semua di bawah pemerintahan Roma, semua orang jajahan di bawah pemerintahan Roma harus disensus. Siapa yang dewasa, siapa yang anak-anak, sampai yang bayi sekalipun. Ya, mereka pergi. Ya, dan lahirlah Tuhan Yesus di Bethlehem, betul? Ya. Setelah itu, ya, nggak sampai segitu, mereka masih harus pergi karena sensus itu belum selesai, ya. Dan dia pergi ke Yerusalem setelah 40 hari usia Tuhan Yesus. Ya, kenapa 40 hari? 7 hari pertama bagi orang Ibrani, orang Yahudi itu dalam masa kecemaran. Ya, usia 8 hari anak laki-laki harus disunat. Ya. Setelah 33 hari kemudian, tepatnya 40 hari, seorang anak sulung harus dipersembahkan kepada Allah di bait Allah. Pergilah mereka ke Yerusalem. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Ya, ayat ke-28, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya. Jadi ketika Tuhan Yesus dibawa ke rumah Tuhan, ke bait Allah waktu itu, ya, mereka nggak pernah saling mengenal. Tetapi Simeon dengan pimpinan Roh Kudus, dia tahu siapa yang dimaksudkan Tuhan sebagai Mesias itu, Raja Penyelamat yang dinanti-nantikan. Dan inilah kidung pujian dari Simeon. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Ya, Simeon mendapat wahyu dari Tuhan bahwa kamu nggak akan pernah pulang, nggak akan pernah meninggal sampai kamu ketemu dengan sang raja itu. Wow, amazing. Ya, sampai sejarah mencatat ya. Ini menurut saya memang nggak masuk akal. Karena disebut Simeon ini akhirnya bagi saudara kita, ya, saudara kita Katolik, salah satu santo yang dihormatin dan dipercaya diyakinin usianya meninggal wafat di usia ke-360. Saya rasa nggak mungkin ya, karena usia Musa sendiri, ya, Abraham itu nggak panjang, nggak lebih dari 150 tahun, ya, dan dikatakan kuburnya ada di Venesia, di Italia, ya. Tapi ini yang menarik, kamu tidak akan pernah meninggal ketika kamu nggak ketemu Tuhan, Mesias itu. Dan ini menjadi pujian dari Simeon, luar biasa. Ya Tuhan, aku sudah ketemu nih sama Mesias. Izinkanlah aku pergi, izinkanlah aku pulang ke rumahmu, ke ribaanmu, ya. Karena apa? Firman-Mu sudah kau genapi lewat bayi ini.
Itu keren banget. Ya, sebab mataku telah melihat keselamatan yang dinanti-nantikan, yang daripadamu, yang Tuhan janjikan, yang daripada Tuhan sendiri. Keselamatan yang dinanti-nantikan. Nabi bicara, banyak nabi bicara kan. Ya kan, Yesaya, Yeremia, Amos, Mika bicara tentang Kristus. Ya, Zakaria juga bicara tentang Kristus. Ajaib enggak sebetulnya? Ajaib. Simeon enggak pernah kenal siapa Yusuf, siapa Maria. Ya kan? Tapi Roh Kudus, hidup kudus dari Simeon, ya, hidup kudus orang benar, itu akan mengarahkan hidupnya kepada janji-janji Tuhan. Sama yang dikatakan Daud tadi kan. Luar biasa. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan hidup kita? Apakah Roh Kudus sudah meraja dalam hidup kita? Apakah Tuhan sungguh-sungguh meraja dalam kehidupan kita? Ya. Apakah hidup kita di-guidance, dipimpin oleh Roh Kudus, oleh firman-Nya? Supaya jangan ada lagi ketakutan. Jangan ada lagi, wah, aku lewatin lembah kekelaman, ya, jalannya nggak kelihatan di hadapan kita, ya, I don't know how to do something in future. Nggak mengerti kita mau bikin apa-apa, tapi adanya Roh Kudus, adanya Tuhan dalam hidup kita, itu menolong kita untuk menjalaninya, ya. Lalu yang ayat 31, yang engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Keselamatan itu bukan lagi jadi milik orang Yahudi. Ya. Ini sudah dinyatakan. Tuhan Yesus sudah ngomong suatu hari kelak, Tuhan Yesus ngomong keselamatan itu bukan lagi punya orang Yahudi. Paulus ya kalau nggak salah ya. Kenapa? Simeon sendiri sudah ngomong, keselamatan itu bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi segala bangsa. Ya. Yesaya juga tulis sebetulnya ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, keselamatan yang bagi orang Israel itu dinyatakan untuk semua bangsa. Itulah kehormatan orang Israel. Kenapa? Memiliki Kristus. Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Ya. Kristus yang dinanti-nantikan itu, Sang Raja Penyelamat itu, sudah Tuhan nyatakan. Dan Simeon tahu, ini yang dinanti-nantikan. Bukan lagi oleh orang Israel aja, tapi semua bangsa. Ini pujian, ini luar biasa. Kidung Simeon ini sampai hari ini masih dinyanyikan secara khusus oleh saudara kita Katolik. Ya, sampai hari ini. Karena luar biasa. Pernyataan Tuhan atas keselamatan bagi orang Israel. Coba Bapak Ibu nanti baca di rumah ya. Nyanyian kidung dari Maria. Lukas 1. Ya ini ketika baca Lukas 2 ya. Lukas 1. Ada kidung tentang Maria. Maria sendiri bicara tentang keselamatan. Juru selamat yang dia kandung selama 36 minggu. Bayi Yesus, janin Yesus. Di perutnya selama 9 bulan lebih. Dia menyanyikan bahwa keselamatan itu ada. Ya, akulah hamba yang Tuhan kasih percaya untuk melahirkan sang raja itu. Ya. Dan ini satu pernyataan yang luar biasa. Maria nggak pernah kenal siapa Simeon. Tapi ketika Simeon mengatakan apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya, perkataan ini menggugah kehidupan keluarga ini, Yusuf dan Maria. Ya. Dan ini apa yang dikatakan Simeon membuat keluarga ini terheran-heran. So wondering. Ya, Yusuf dan Maria terheran-heran akan segala sesuatu yang dikatakan Simeon. Ya, tentang Yesus. Simeon memberkati mereka tetapi kemudian berkata kepada Maria. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Simeon ya ngerti banget ya apa yang bakal terjadi pada keluarga ini. Terkhusus Ibu Maria. Ya. Karena apa? Hidupnya yang erat dengan Roh Kudus. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan ya atau membangkitkan banyak orang di Israel
dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, pertentangan, dan suatu pedang yang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Simeon menubuatkan tentang Kristus, apa yang kelak terjadi di kemudian hari, apa yang dikerjakan, dikaryakan Kristus dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudaraku. Anak ini, Yesus, ya, akan menjadi ditentukan untuk menjatuhkan jadi batu sandungan bagi orang-orang yang nggak percaya akan janji Tuhan, ya kan? Yesaya juga menubuatkan tentang ini kan, batu sandungan, ya. Tetapi di sisi lain, bagi orang-orang yang mengharapkan pertolongan, keselamatan dari Tuhan, inilah jawaban. Membangkitkan banyak orang, membangkitkan harapan, membangkitkan impian bagi mereka, untuk mereka mengalami perubahan dalam kehidupannya mereka. Tidak pun secara jasmani, tapi secara rohani. Ya. Dan selalu kehadiran Yesus selalu menjadi pertentangan, menjadi perbantahan. Ya, keilahian Kristus, ya kan, menjadi pertentangan. Dan menarik, ya, tokoh agama yang belajar Torah, ya, belajar kitab suci, ya, nubuatan banyak mereka pelajarin, tapi mereka tidak pernah melihat apa yang dikaryakan Kristus itu adalah karya ilahi. Betul? Iya kan? Alam semesta tunduk, ya, sakit disembuhin, ya, orang timpang berjalan, orang lumpuh bangkit berjalan, ya, orang bisu bicara, orang tuli mendengar, orang yang buta melihat, orang yang mati dibangkitkan. Tapi itu masih menjadi perbantahan saat itu bagi ahli-ahli agama, ya. Namun ini yang akan menjadi transformasi pikiran hati, pikiran roh, ini yang menentukan, ya. Jadi metanoia, perubahan mindset, ya, bagi orang-orang percaya itu penting, ya. Kristuslah yang membuat karya itu terjadi, bukan karena kita, ya, memang kita mengakui apa yang dikaryakan Tuhan, tetapi sejatinya, ya, Roma 12 ayat 2, Allah lah yang bekerja dalam kehidupan manusia, ya. Manusia dibekali akal budi, ya kan, untuk menentukan yang selama ini kita terima tentang kitab suci, tentang kebenaran. Respon kita menentukan, tapi karya Tuhan tetap itu yang membuat manusia itu diselamatkan. Ya, ini yang menjadi nyata dalam hati pikiran banyak orang. Ini menjadi tantangan buat kita. Apakah kita bisa memberi pencerahan, ya, bagi keluarga kita yang belum mengenal Tuhan mungkin, atau orang-orang di sekitar kita mungkin, ya, lewat kehidupan kita, ya, menyaksikan enggak hidup kita itu, atau sebaliknya hidup kita enggak pernah bisa memberi saksi yang hidup tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, pertanyaannya, ya. Nah itu, nah, suatu pedang yang akan menembus jiwamu sendiri. Simeon mengatakan dengan tegas kepada Maria, menyedihkan sebetulnya, ya. Maksudnya apa? Ya, suatu pedang yang akan menembus jiwamu sendiri. Kelak suatu hari nanti, apa yang terjadi dalam Kristus, dalam kehidupan Kristus, itu menjadi kesedihan yang mendalam bagi Maria. Betul? Sampai malam diserahkan, diadili, beliau ada hadir. Ya, kalau kita lihat film dokumenternya tentang The Passion of the Christ, ya kan, Ibu Maria ada di tengah-tengah kerumunan banyak orang, bahkan ketika di atas Kalvari dia hadir di sana beserta dengan murid kesayangan Kristus, Yohanes. Ya, dia menyaksikan kelak pedang itu akan membelah jiwamu. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kristus harus menjadi korban tebusan bagi setiap dosa kita. Ya, luar biasa. Simeon mengalami perjumpaan yang khusus dengan Tuhan. Ketemu bayi Kristus dan dia ngelihat, it's so amazing. Ya,
Dan ini yang menjadi pertanyaan dalam benak saya, ya, apakah betul, ya, saya bisa, ya, mengasihi Tuhan saya seperti Tuhan sudah mengasihi saya. Pernah nggak kita berpikir, kalau hidup kita diselamatkan, pingin nggak kita memberi kontribusi yang luar biasa bagi orang yang menyelamatkan kita, ya? Reward apa yang mau kita persembahkan? Ya, saya nggak tahu. Ya, teman-teman di sini pasti punya karya masing-masing. Karya itu maksud saya punya kesempatan berbuat baik bagi orang lain. Ya, sejauh mana kita melakukannya? Dengan ketulusan hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, sama kita melakukannya untuk Tuhan. Tapi kalau enggak, wow, ya. Kita hanya mau terima baik-baik yang Tuhan kasih, tapi kita nggak pernah berusaha memberi yang terbaik juga buat orang lain, seperti kita lakukan buat Tuhan. Ya, nah, ini suatu penghiburan buat saya temukan ayat ini menarik banget. Ya, Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi Tuhan kita itu nggak pernah berjanji dan tidak pernah tidak menepati, tidak menggenapinya, enggak pernah. Tuhan selalu melakukan apa yang Dia katakan. Integritasnya luar biasa, ya, mempertanggungjawabkan kasih-Nya kepada setiap kita. Ya, ada hal yang harusnya kita sadari bahwa kadang-kadang kita banyak berhitung-hitung dengan Tuhan. Ya, kemarin kita baru latihan pertama untuk perayaan Pranatal, ya. Dan saya cukup bersyukur antusiasnya dari teman-teman yang hadir, wow, ya, sampai jam 10 lebih ya Pak ya, menyita energi, pikiran, ya, tenaga, ya. Tetapi kita cukup puas, ya. Pak Dwi juga gimana? Oh bagus, ya. Skala 10, 8,5 Pak, ya, 8,5. Ya, nanti puncaknya Sabtu Minggu kita persembahkan yang terbaik. Bukan untuk kita perform, no. Tapi persembahkan itu untuk Tuhan. Ya, sama seperti kita melakukan yang terbaik bagi orang yang kita kasih. Betul enggak? Kalau engkau mencintai seseorang, engkau berusaha memberi yang terbaik tentunya kan. Ya. Nah, sama. Kalau engkau mencintai Tuhan, tunjukkanlah itu. Berikan yang terbaik. Ya, semua berusaha memberi yang terbaik dan ini menjadi kekuatan buat saya. Wah, kalau seperti ini tiap minggu, saya yakin kegerakan Tuhan, wah luar biasa. Ya, ini minggu ketiga kita bikin doa berantai ya Kak Fani ya. Ya, kalau kita rutin terus push, ya nanti dipertajam pokok-pokok doanya ya. Karena sebenarnya 15 menit sudah selesai itu ya. Ya, pertajam, perluas, ya perdalam juga. Ya enggak cuma diperluas tapi perdalam juga, detail-detailnya apa yang kita lupa, ya, banyak bagian-bagian yang kita belum doakan, ya, tentang negara ini, tentang kota kita, ya, banyak hal, ya. Kehadiran pemimpin yang dinanti-nantikan, Kristus, ya, itu juga sama, ya. Kalau kita ingat, ya, monarki yang masih bertahan sampai hari ini, ya, England, ya. Berapa kerajaan-kerajaan yang masih bertahan sampai hari ini selalu dinantikan toh, anaknya siapa yang lahir nih, laki atau perempuan, siapa yang menjadi pewaris, ya kan. Sama, kehadiran seorang pemimpin, kehadiran Kristus itu dinanti-nantikan, khususnya Simeon, ya. Dan Simeon menjaga kehidupannya luar biasa, dia hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan. Ya, enggak banyak tokoh Alkitab ditulis seperti ini ya. Henok salah satunya, hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan. Ya. Dan Simeon saya temukan, wow, hidup dekat, akrab, ya, dan dia menghidupi setiap firman Tuhan itu. Ya. Dan dia setia menantikan waktunya Tuhan. Enggak gampang. Menanti itu suatu hal yang wah, enggak enak. Betul? Apalagi dalam kondisi kita drop, ya, di level yang terbawah. Sulit buat kita pasti. Pengharapan itu di mana Tuhan? Ya, sama.
Simeon nggak akan pernah mati, ya. Kalau kita kayak Centurion ya, nggak pernah mati, nggak pernah mati, hidup selamanya. Wow, ya, luar biasa ya. Hari ini lagi banyak isu kan, nyamuk yang bisa memutasi genetik katanya, ya kan? Itu apa? Depopulasi. Upaya orang-orang yang punya pengaruh global untuk mengurangi populasi dunia. Ya, kenapa memang semakin banyaknya manusia juga kualitas hidup kadang-kadang mengalami penurunan, ya. Betul. Ya, eksplorasi segala macam alam dieksplorasi dengan tidak bijak. Ya. Karbon semakin tinggi, kualitas udara di sekitar kita nggak semakin bagus. Tapi hari ini apakah kita sama-sama mau kembali memikirkan yang terbaik? Apakah engkau menantikan Sang Raja Penyelamat itu dalam hidupmu? Bagi engkau pribadi, bagi keluargamu, bagi lingkungan di sekitarmu. Ya. Ada 3 hal. Yang pertama, Allah mewujudkan kasih karunia-Nya di dalam janjinya. Allah selalu mewujud nyatakan, Tuhan menggenapi setiap janji-janjinya. Dan Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah gugur atas apa yang Dia rencanakan. Ya. Dan anugerahnya keselamatan bagi semua manusia. Semua manusia. Ya. Tidak ada pilih-pilih Tuhan tebang pilih, enggak. Semua manusia. Setiap orang. Dan keselamatan itu suatu grant, suatu gift yang diberikan secara cuma-cuma. Ya. Cuma-cuma. Enggak perlu beli, enggak ada jual keselamatan saya mau beli, enggak ada. Ya. Itu suatu hal yang Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Tapi mahal harganya. Ya, Tuhan harus datang ke dunia menjadi sama seperti kita, ya, dengan naturnya yang tidak tersentuh dengan dosa, yang tidak bisa dicobai, yang tidak jatuh di dalam pelanggaran, ya, supaya memang ini korban tebusan yang layak bagi setiap manusia, ya. Padahal kita ditebus dalam kondisi yang nggak baik, masih musuh Tuhan, seteru Tuhan, ya. Lepas dari target yang Tuhan inginkan, kehilangan kemuliaan Tuhan, bukan? Tapi Tuhan hadir, memberi yang terbaik buat kehidupan kita. Renungan ini saya berharap menjadi pengantar kita lebih dalam lagi, ya, memasuki Natal yang akan kita jalani sebulan ke depan, ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat merayakan kedatangan, kehadiran, kelahiran Kristus, ya, Sang Raja Penyelamat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.